Eksperimen pembunuhan sel kanker efisien ke-1095. Mulai, sel kanker ganas telah memasuki keadaan aktif. Suntikan obat target Super C62 berhasil dimulai. Pengeditan genom yang presisi. Sel T yang direkayasa TCR berhasil dihasilkan. Sel T mulai menjalankan instruksi pembersihan sel kanker. 10 tahun usaha, sukses atau gagal ada di sini. Begitu eksperimen berhasil, itu berarti umat manusia akan sepenuhnya mengalahkan kanker. Berhasil, sel kanker telah sepenuhnya dibersihkan. Profesor Gu, Anda telah sepenuhnya mengatasi kanker. Suntikan obat target super kurang dari setengah jam. Sel kanker telah mati secara menyeluruh. Ini benar-benar keajaiban dalam sejarah kedokteran di seluruh dunia. Hampir 5 juta orang setiap tahun menderita kanker. Penelitian Anda akan membuat pasien-pasien ini mendapatkan kehidupan baru. Dengan pencapaian seperti ini, Anda akan menjadi tokoh paling bersinar di bidang kedokteran abad ini. Ibu, apakah arwahmu di surga bisa mendengar? Aku berhasil. Sayangnya kesuksesan ini datang terlambat jika datang 50 tahun lebih awal. Kanker tidak mungkin membawamu pergi dariku. Ibu. Profesor. Aku kembali ke 50 tahun yang lalu. Saat ini, ibuku masih hidup. Aku masih punya waktu, aku bisa menyelamatkannya. Aku bisa membuat obat ajaib untuk kanker. Muncul 50 tahun lebih awal. Ibu. Aduh. Ada apa ini? Dibully di sekolah? Biar aku lihat. Wah, kok malah menangis? Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya rindu padamu, sedikit emosi. 2 bulan kemudian, Anda didiagnosis kanker pankreas stadium akhir, dirawat kemoterapi selama 6 bulan. Dan meninggal dunia, aku menjadi anak tanpa ibu. Di kehidupan sebelumnya aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi di kehidupan ini, aku akan membuatmu sehat dan aman, panjang umur. Tidak apa, ayo makan. Ham. Aku buatkan masakan favoritmu, ikan saus pedas. Ham. Kelas 3 SMA adalah periode paling kritis, harus makan yang enak. Tambah nutrisi, ayo. Jangan menangis lagi, nanti ditertawakan orang. Berhasil. Obat target super tipe C62 lahir 50 tahun lebih awal. Ini baru benar-benar penakluk kanker. Ibu. Hari ini adalah hari ujian nasional. Ini juga hari terakhir dalam hidupmu di kehidupan sebelumnya. Aku memilih ujian nasional dan tidak bisa melihatmu untuk terakhir kali. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kuilan. Benarkah tidak memberitahu Xiaocheng? Ini mungkin pertemuan terakhir. Tidak. Hari ini adalah hari ujian nasionalnya. Jangan karena aku mengorbankan masa depannya. Tapi anak, aku takut dia akan menyesal seumur hidup. Wei Guo. Jangan bicara lagi. Xiaocheng adalah harapan keluarga kita. Aku sudah menelepon Bu Chen. Dia berjanji akan mengantar Xiaocheng tepat waktu ke ujian nasional. Bu Chen, kenapa Anda datang? Tentu saja untuk mengantarmu tempat ujian. Dengan baratmu, kamu pasti akan menang besar dalam ujian nasional ini. Dan juara sains di Provinsi Lin. Pasti kamu. Bu Chen, aku sudah memutuskan untuk menyerah ujian nasional dan pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibuku. Kamu gila. Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu sedang mempermainkan masa depanmu sendiri. Bu Chen, tahun depan aku bisa ujian lagi.
dan tetap bisa jadi juara sains, tapi jika kehilangan ibuku, aku akan menyesal seumur hidup. Xiao Chen, berhenti. Apa kamu tahu betapa besar harapan ibumu padamu? Dia lebih rela mengorbankan dirinya sendiri daripada mengganggu masa depanmu. Kenapa kamu tidak mengerti? Bu Chen, jika aku melewatkan ujian nasional, tahun depan aku bisa ujian lagi, tapi ibuku hanya satu. Ayah, ibu. Xiao Cheng, kamu datang ke sini untuk apa? Bukankah seharusnya kamu sedang di tempat ujian nasional? Tentu saja untuk menyelamatkan ibuku. Lalu ujian nasionalnya? Bagaimana dengan ujian nasional? Aku sudah menyerah ujian. Ujian tidak lebih penting daripada ibuku. Omong kosong. Ujian nasional bukanlah mainan. Kamu sekarang segera kembali ke tempat ujian. Ibu, jangan panik. Jika kamu tidak ingin aku marah, segera hilang dari sini. Kanker pankreas stadium akhir. Sudah tidak ada harapan lagi. Jangan buang waktu di sini. Membuang-buang waktu. Ibu, aku datang kali ini karena aku sudah mengembangkan obat ajaib yang bisa menyembuhkan kanker. Selama aku ada, ibu pasti tidak akan mati. Obat ajaib apa? Ini tidak mungkin. Kanker adalah penyakit abad ini, seluruh dunia medis tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya seorang siswa SMA, bagaimana mungkin menyelesaikan masalah sebesar ini? Nok. Kanker stadium akhir, bahkan dewa pun datang. Tidak bisa menyelamatkan. Ayah, ibu, ini adalah obat super target yang aku kembangkan. Obat ini bisa membunuh semua sel kanker dalam waktu yang sangat singkat. NAK, kamu adalah kalian juara ujian nasional. Jika karena aku mengganggu masa depanmu, aku akan mati tanpa bisa menutup mata. Ibu, jika tidak minum obat, aku tidak akan pergi. Anak ini. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang mengizinkanmu memberikan obat secara sembarangan kepada pasien? Apa yang kamu suntikan kepada pasien? Cepat katakan yang sebenarnya, sekarang masih bisa ditangani. Ini adalah obat super target C62. Obat ini bisa menghancurkan semua sel kanker di dalam tubuh ibu dalam 17 menit. Omong kosong. Menghilangkan sel kanker dalam beberapa menit. Kamu sedang bermimpi? Tidak ada obat ajaib seperti itu di dunia ini. Obat ajaib seperti itu. Dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Semuanya dikembangkan sendiri olehku. Kamu siapa? Apa kamu punya pengetahuan medis? Bicara soal pengembangan sendiri, kamu pantas menyebut kata-kata itu? Aku tahu kamu ingin menyelamatkan ibumu dengan tulus. Tapi tindakan bodohmu ini justru akan membahayakannya. Kondisi tubuh pasien sudah sangat buruk. Kamu sembarangan menyuntikkan obat, hanya akan membuat tubuhnya semakin lemah. Aku bicara yang sebenarnya. Aku sudah tidak ingin berbicara lagi denganmu. Pasien sudah masuk keadaan koma, tidak bisa ditunda lagi. Tolong segera pergi, jangan mengganggu pekerjaan kami. Perawat, siapkan untuk resusitasi. Ya. Sama sekali tidak perlu resusitasi. Obat super target C62. Setelah masuk ke tubuh manusia, akan langsung mengunci sel kanker di pankreas, lalu melakukan pengeditan genom. Mengubah gen kanker, memperkuat gen penekan kanker. Sehingga pada dasarnya membunuh semua sel kanker. Tapi dalam proses ini, tubuh akan masuk ke dalam mekanisme perlindungan diri. Sehingga menyebabkan periode tidur sementara. Tolong jangan ganggu pekerjaan kami. Obat super target yang kamu sebut itu cuma lelucon belaka. Sama sekali tidak mungkin jadi obat ajaib untuk kanker pankreas. Bukan cuma untuk kanker pankreas, tapi untuk semua sel kanker di dunia ini. Sama sekali tidak mungkin serangan kematian dari serangan obat super target tipe C62. Percayalah. Kamu umur berapa? Sekarang 18 tahun. Kamu sudah dewasa, jangan berangan-angan yang tidak realistis. Kamu tahu tidak punya obat ajaib kanker artinya apa? Artinya manusia akhirnya bisa terbebas dari kanker. Artinya manusia akhirnya bisa mengalahkan kanker. Seperti dulu mengalahkan virus cacar. Ini akan jadi pencapaian terbesar dalam sejarah medis manusia. Kalau benar-benar ada yang bisa ciptakan obat ajaib untuk kanker, jutaan pasien akan hidup kembali. Harapan hidup rata-rata akan naik, dan ini akan jadi langkah besar bagi peradaban manusia. Dan semua universitas medis top di dunia akan tawarkan kerjasama pada penemunya. The Lancet, Nature, Journal Biology terkemuka. Semua akan laporkan prestasi ini di halaman depan. Balai Kota Stockholm juga akan kirim ucapan selamat dan berikan hadiah Nobel. Saat itu, bukan dia yang bangga dapat Nobel.
Nah sekarang, penemuan hebat ini sudah ada di depanmu. Kayaknya dia berhalusinasi deh. Damn, kamu pantas? Sudah 1 abad, berapa banyak ahli medis berjuang mati-matian tapi belum temukan cara mengalahkan kanker. Kamu anak kecil, apa kemampuanmu? Sampai bisa mengalahkan banyak ahli medis hebat? Tipe C62, super. Kamu sama sekali nggak paham betapa sulitnya penelitian medis. Bukan cuma bayang-bayang doang di sini. Ngoceh sembarangan. Tolong pergi sekarang. Jangan ganggu pekerjaan kami. Kalau ada masalah apapun, kamu yang tanggung jawab penuh. Sayang, Dr. Liu, pasiennya sudah sadar. APA? syukur sudah sadar. Ibu, Benar-benar sadar. Jangan-jangan obatnya tidak. Sama sekali tidak mungkin. Nyonya Liu, apakah Anda merasa ada yang tidak nyaman? Saya tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Malah saya merasa ini adalah pertama kalinya saya merasa sangat nyaman sejak dirawat di rumah sakit. Seolah-olah kanker saya benar-benar sembuh. Benar-benar efektif. Nah, obat apa ini sebenarnya? ayah, saya sudah bilang sebelumnya. Ini adalah obat target super C62, yang khusus digunakan untuk menyembuhkan kanker. Ini adalah musuh semua sel kanker. Sudah, Ibu. Anda istirahat dulu, nanti saya akan mengantar Anda untuk mengurus surat keluar rumah sakit. Baik, Ibu mendengarkanmu. Konyol, kondisi pasien belum jelas, bagaimana bisa sembarangan keluar rumah sakit? Obat target super C62. Damn, Faisal kamu berhenti menyebat. Nama bodoh itu, obat yang bisa cepat menghilangkan sel kanker, sama sekali tidak ada. Fakta lebih kuat daripada kata-kata, tubuh ibu saya tidak akan berbohong, kan? Ini tidak membuktikan apa-apa, karena Anda tahu sedikit tentang medis. Saya yakin Anda harus tahu, ada situasi khusus yang disebut kilas balik sebelum kematian. APA. Kalau begitu, penyakit istri saya mungkin akan memburuk? Ayah, jangan khawatir. Saya adalah dokter utama, saya harus bertanggung jawab atas kehidupan pasien. Segera lakukan pemeriksaan menyeluruh pada pasien. Saya ingin mendapatkan laporan pemeriksaan dalam waktu singkat. Tidak perlu dibantu, saya bisa sendiri. Melakukan pemeriksaan menyeluruh juga baik, bisa membuat semua orang lebih tenang. Semoga kondisi tubuh pasien masih dalam kendali. Jika tidak, Anda harus bertanggung jawab sepenuhnya. Setelah laporan pemeriksaan keluar, Anda akan tahu. Setiap kata yang saya katakan tadi benar. Saya tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri bodohmu itu. Medis itu sangat ketat, bukan hanya keinginanmu saja. Bisa menciptakan keajaiban. Direktur Liu, ada apa? Pasien di tempat tidur 15, Liu Juilan, punya anak laki-laki yang mengaku telah mengembangkan obat ajaib anti kanker yang bisa menghilangkan sel kanker dalam waktu singkat. Dan dia menyuntikkan itu ke tubuh pasien. Ini benar-benar konyol, mempermainkan nyawa manusia. Bagaimana kondisi pasien? Bagaimana kondisi pasien sekarang? Sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Semoga semuanya masih bisa ditangani. Direktur, laporan pemeriksaan Liu Juilan sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Apakah semua indikator fisiologis pasien masih stabil? Anda lihat sendiri laporannya, kondisi pasien. Saya juga tidak tahu harus bilang apa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Direktur Liu, kondisi pasien tidak baik ya? Bagaimana mungkin ini terjadi? Direktur Liu. Bagaimana mungkin semua indikator kembali normal? Konsentrasi antigen karbohidrat 19 turun drastis. Bahkan kanker pankreas juga menunjukkan tanda-tanda sembuh. Tumor yang ada sudah benar-benar hilang. Ini benar-benar keajaiban medis. Ini setara dengan menyelamatkan nyawa seseorang dari tangan dewa kematian. Kamu yakin tidak salah mengambil laporan? Saya sudah memeriksa berkali-kali, pasti tidak ada masalah. Obat target super C62, setelah masuk ke tubuh manusia, akan cepat mengunci sel kanker di lokasi pankreas dan melakukan pengeditan genom terhadapnya. Ini tidak mungkin, seorang siswa SMA. Bagaimana mungkin bisa mengembangkan obat anti kanker yang ajaib ini? Direktur Liu, karena sudah begini, lebih baik kamu ajak semua orang untuk menyaksikan keajaiban medis ini, kecuali kita melihatnya sendiri. Sulit untuk membuat orang percaya. Ikutlah dengan saya. Halo Direktur, jangan rapat dulu, cepat ke kamar 307. Ada kejadian besar. Ayo Bu, maka lebih banyak, waktu ini terlalu menderita. Dokter, kenapa kalian terburu-buru sekali? Apakah hasil pemeriksaan Cuilan tidak baik? Tidak, keluarga, jangan salah paham, pasien. Oh tidak, sekarang seharusnya bukan pasien lagi.
Hasil pemeriksaan kami sudah keluar, Nyonya Liu. Kanker pankreas Anda sudah benar-benar hilang, haha. Ibu, Kalau begitu, istri saya sudah sembuh, ya? Benar, 100% benar. Tuan Gucheng, obat target Super C62 yang Anda berikan sangat membantu dalam pengobatan kami. Melebihi APA yang kami bayangkan. Ini benar-benar obat anti kanker yang ajaib. Cukup, masalah ini belum ada kesimpulan. Jika obat ini benar-benar memiliki efek yang begitu ajaib, ini akan cukup untuk mengubah seluruh dunia medis. Saya sudah memberitahu Direktur Lin adalah anggota akademi dari Sekolah Kedokteran Daxia. posisinya sangat penting. Hanya dia yang berhak memberikan kesimpulan. Apa yang sangat mendesak, Liu Mingyu? Liu Mingyu sedang membahas operasi tumor yang sangat rumit. Semuanya terganggu olehmu, hari ini jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal. Aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Wakil Dekan Wu, jangan panik dulu. Masalah hari ini lebih penting dari 1000 operasi tumor sekalipun. Ini bisa mengakhiri penelitian kanker selamanya dan menjadi tonggak sejarah dunia medis. Benar, kita semua datang untuk menyaksikan sejarah. Mengakhiri penelitian kanker selamanya? Berani sekali kau berbicara senaknya. Mengkepaikan fakta. Tidak punya semangat ilmiah. Apa yang sebenarnya terjadi? Gu Cheng, lebih baik kamu yang jelaskan sendiri. Dekan Lin, begini. Saya berhasil menciptakan obat target super tipe C62 yang bisa membasmi sel kanker secara efektif dalam waktu singkat. Dan cocok untuk semua jenis kanker. Omong kosong. Setiap kanker melibatkan organ berbeda dengan indikator fisiologis unik. Sangat rumit dan berubah-ubah. Sampai sekarang, manusia belum paham satupun jenis kanker sepenuhnya. Mau menciptakan obat ajaib untuk semua kanker? Hah, mustahil. Meski manifestasi kanker berbeda-beda, esensinya sama, sel sehat bermutasi. Mekanisme alami terganggu. Jika masalah ini teratasi, semua kanker bisa diobati. Rupanya kamu masih punya sedikit pemahaman tentang kanker. Tapi penelitian medis tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kalau anak kecil ngaco masih bisa dimaklumi. Tapi kamu, sebagai kepala departemen tumor, percaya omong kosong ini? Dekan Lin, saya usul. Usir mereka berdua dari rumah sakit. Laporan ini akan saya sampaikan ke bagian medis. Tunggu saja. Hugh command you. Dekan, mari kita lanjutkan rapat. Tunggu. Liu Mingyue, sampai kau mau terus begini? Dua Dekan, tenang. Awalnya saya juga. Menjara Gucheng Menjegau. Tidak mungkin ada obat ajaib untuk kanker. Tapi fakta di depan mata membuat saya harus percaya. Fakta APA? Apa obat target Super C62 yang kau sebutkan itu memang punya efek klinis? Tidak hanya ada, tapi juga sangat sukses. Masih ngotot saja. Mana buktinya? Perlihatkan. Ini laporan pemeriksaan ibuku sebelumnya. Kanker pankreas stadium akhir, indikator tumor tinggi. CT scan menunjukkan tumor ganas di pankreas. Dengan ukuran mencapai 53 mm. Kasus kanker pankreas akhir yang khas. Metode medis sekarang. Sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk pasien pada tahap ini. Waktu bertahan hidup tidak akan melebihi 3 hari. Ini adalah setelah menyuntikkan obat target Super C62. Laporan pemeriksaan seluruh tubuh Nyonya Liu. Semua data kembali ke kisaran normal. Pankreas halus tanpa area hiperekoik. Ini sepenuhnya adalah laporan pemeriksaan orang normal. Ini adalah bukti yang kalian cari. Ini benar-benar laporan pemeriksaan orang yang sama. Ketika saya pertama kali melihat laporan ini, reaksi saya sama persis dengan kalian, sama sekali tidak percaya. Kanker pankreas adalah raja dari kanker, dengan tingkat kematian tertinggi, kanker pankreas dan surat kematian. Tidak ada bedanya, berita ini cukup untuk mengguncang dunia medis. Kami sudah tidak memiliki kualifikasi untuk menangani hal ini. Jadi kami hanya bisa meminta Dekan Lin untuk turun tangan. Bisa dibilang sangat mendesak, tidak berlebihan kan? Mengagumkan keajaiban medis. Obat target Super C62 milikmu ini. Sebenarnya prinsipnya apa? Reaksi biokimia spesifiknya sangat kompleks, tidak bisa dijelaskan dalam beberapa kata, tetapi logika intinya sangat jelas. Memaksa masuk ke sel kanker dan mengubah gennya. Ini adalah metode yang sangat radikal. Ya, jadi saya sangat yakin. Obat target Super C62 tidak hanya bisa menyelesaikan kanker pankreas, tetapi juga bisa digunakan untuk semua jenis kanker. Dengan obat anti kanker ajaib ini, manusia memang bisa mengakhiri penelitian tentang kanker. Generasi muda yang luar biasa, kamu akan terkenal di seluruh dunia. Dalam bidang sains yang tinggi, Amerika selalu menjadi pemimpin. Kami dari SIA terus berusaha mengejar. Jika benar-benar bisa meneliti obat anti kanker ajaib, kami dari SIA bisa bangga dan benar-benar mengubah lanskap medis yang ada. Hei, apakah kalian terlalu cepat senang? Wakil Dekan Wu, apa maksudmu? Obat anti kanker ajaib muncul, manusia benar-benar mengalahkan kanker. Kedokteran SIA mencapai puncaknya, hal seperti ini. Apakah hayat layak untuk disenengi? Harus dipastikan dulu bahwa obat anti kanker ajaib ini dengan kesembuhan Liu Chuilan. Bukan kebetulan, kalian benar-benar berpikir
Seorang pemuda tanpa pendidikan medis profesional bisa mengembangkan obat kanker, tetapi Liu Chuilan memang adalah contoh nyata. Wakil Dekan Wu, kanker pankreas stadium akhir bisa sembuh. Apakah ini belum cukup sebagai bukti? Tentu saja tidak cukup. Kasus Liu Chuilan hanyalah kasus individu. Wakil Dekan Wu telah berpengalaman puluhan tahun dalam dunia medis. Pernahkah Anda melihat kasus seperti ini? Bahkan jika itu hanya kasus individu, itu layak untuk kita lakukan. Penelitian medis klinis. Apa yang dikatakan Lau Wu memang masuk akal. Direktur Liu, dengan pemahaman Anda di bidang medis, Anda seharusnya tahu apa aturan untuk peluncuran obat baru. Sebelum obat apapun diluncurkan, harus menjalani uji klinis 4 tahap, yang berarti merekrut pasien untuk uji obat, menguji efektivitas dan efek samping obat, serta penyerapan, distribusi, dan metabolisme obat dalam tubuh manusia. Apakah Anda bersedia bekerja sama dengan rumah sakit untuk memulai uji klinis obat target Super C62? Gu Cheng, kenapa diam saja? Apakah Anda tidak berani menjawab? Apakah Anda juga tahu bahwa yang disebut obat target Super C62 sama sekali tidak bisa diandalkan? Begitu masuk uji klinis resmi, akan banyak celah yang muncul. Obat target Super C62 adalah hasil penelitian independen Anda. Jika Anda tidak mau, kami tidak akan memaksa Anda. Tentu saja saya mau. Saya mengembangkan obat target Super C62 untuk menyelamatkan ibu saya dan juga untuk menyelamatkan banyak pasien kanker. Saya ingin melihat peningkatan harapan hidup manusia dan lebih ingin melihat kemajuan besar peradaban. Hanya saja. Hanya apa? Tentang ambisi medis yang mulia, cukup. Gu Cheng, jika Anda memiliki kekhawatiran, silakan bicarakan dengan saya selama saya bisa menyelesaikannya. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Gu Cheng, jika Anda benar-benar ingin membuktikan diri, tunjukkan bukti nyata. Obat target Super C62 yang baru saja menyelamatkan ibu saya adalah hasil ekstraksi saya di rumah selama setengah tahun. Jadi dalam waktu singkat saya tidak bisa menyediakan obat yang cukup untuk uji klinis 4 tahap. Hahaha, ekstraksi di rumah, saya tidak salah dengarkan. Sebuah bengkel kecil, apa bedanya dengan pembuat obat palsu? Wuli, Diem. Ini, sementara pinjamkan untuk Anda gunakan. Ini adalah medali akademisi dari Akademi Kedokteran Daxia. Mewakili otoritas tertinggi Akademi Kedokteran Daxia, pemegang medali ini dapat masuk dan keluar dengan bebas ke berbagai lembaga medis dan berhak menggerakkan sumber daya yang besar. Semua pekerja medis harus mengikuti arahan. Rektor, apakah Anda benar-benar akan melakukan ini untuknya? Rektor, apakah ini tidak terlalu impulsif? Bagaimana? Anda punya pendapat? Saya seorang wakil rektor. Tidak punya hak untuk menyentuh medali akademisi, Akademi Kedokteran Sia. Dia yang bahkan belum tumbuh bulu. Apa haknya? Hanya karena dia, seorang pasien kanker pankreas stadium akhir, bisa sembuh. Hanya karena dia, kita melihat harapan untuk benar-benar mengalahkan kanker. Jika Anda juga bisa, ini juga bisa Anda gunakan. Nah, ambil ini. Terima kasih banyak atas dukungan Rektor Lin. Saya hanya punya satu permintaan, segera mulai uji klinis fase 4 untuk obat target Super C62. Tolong tenang, Rektor Lin, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Di bidang kedokteran canggih, kita terlalu lama ditekan oleh Amerika. Jika Anda bisa sukses, Sia kita pasti akan bangkit menjadi pusat perhatian dunia. Mengalahkan kanker sepenuhnya adalah tonggak sejarah kedokteran. Para pekerja medis Sia kita juga bisa berdiri tegak. Baik, saya akan segera berangkat ke Institut Penelitian Kanker Provinsi Lin. Tidak, Xiao Cheng, kamu tidak bisa pergi. Ibu, Chuilan, apa yang kamu bicarakan? Xiao Cheng kita kali ini untuk membawa kejayaan Sia. Mengapa kamu tidak mau dia pergi? Nyonya Liu, apakah Anda punya kekhawatiran? Nyonya Liu, Anda tidak perlu khawatir, ada permintaan apapun. Anda bisa mengajukannya. Rektor Lin di sini akan berusaha memenuhi sebisa mungkin. Anak ini, jika benar-benar bisa menciptakan obat ajaib anti kanker, bisakah dia langsung diterima di sarjana? Nyonya Liu tidak perlu khawatir, jika benar-benar bisa mengalahkan kanker. Hadiah Nobel sudah di tangan. Seperti Gu Cheng, seorang jenius medis. Masih perlu sarjana APA, kekhawatiran Nyonya Liu juga wajar. Rektor Lin, bagaimana kalau Anda memberi Nyonya Liu sebuah janji? Baik. Hari ini, di depan semua orang, saya akan memberikan jaminan. Gu Cheng, selama C62 Anda efektif, saya akan lakukan yang terbaik untuk merekomendasikan Anda ke Akademi Kedokteran Terbaik Sia untuk melanjutkan studi. Nyonya Liu sekarang tenang kan? Anda benar-benar orang baik, keluarga kami Gu Cheng. Bisa bertemu Anda adalah keberuntungannya. Pertemuan hari ini bukan keberuntungan Gu Cheng, tapi keberuntungan kita. Obat target Super C62 benar-benar efektif. Jadi, kita semua ini bisa masuk sejarah bersama Gu Cheng. Direktur Liu, rekrutmen relawan uji coba obat, serahkan padamu. Begitu urusan Gu Cheng selesai, langsung mulai uji klinis. Jangan khawatir, dekan, semuanya serahkan padaku. Aduh,
Aku sangat menantikan momen bersejarah ini. Gila, semuanya gila. Dekan, ayo, minum air dulu, tenangkan diri. Siapa yang bikin Dekan marah besar? Benar-benar tidak masuk akal. Sebenarnya ada apa sih? Kalau aku bilang, seorang siswa SMA menciptakan obat kanker sendiri, kamu percaya? Itu tidak mungkin kan? Dipikir pakai jari kaki aja, pasti ada masalah. Tapi Lin Qiao si tua itu, ente kenapa? Dia malah percaya. Dekan Lin, bisa percaya omongan kosong seperti itu. Dia tidak hanya percaya, tapi juga memberikan medali akademinya ke siswa SMA itu, biar dia bebas menggunakan sumber daya untuk penelitian. Ini terlalu konyol. Tapi, ini justru kesempatan buat Anda. Dekan Lin benar-benar pikun medali akademi itu. Hal yang sangat penting, bagaimana bisa diberikan begitu saja ke siswa SMA? Kalau sampai ada masalah besar, sebesar apapun jabatannya, dia tidak akan bisa menanggungnya. Maksudmu? Oh. Mereka kan mau melakukan uji klinis, nanti aku akan siarkan langsung kalau eksperimennya gagal. Dekan Lin pasti akan kehilangan muka dan akhirnya. Dekan Lin harus mengundurkan diri, dan aku akan naik jabatan menjadi dekan resmi. Wah, sayang, kamu benar-benar pembawa keberuntunganku, dekan. Setelah kamu naik jabatan, jangan lupakan aku, ya? Tenang, aku tidak akan melupakanmu. Lin Xiao, Lu Mingyue, Gu Cheng. Aku akan membuat kalian semua menanggung akibatnya. Persiapannya bagaimana? 100 dosis baru. Obat target Super C62 sudah dibagikan ke petugas medis. 100 relawan uji coba sudah siap. Bagaimana kondisi umum para relawan? Semua pasien menderita kanker hati, kanker lambung, kanker rektum, dan berbagai jenis kanker lainnya, untuk memastikan data uji yang komprehensif. Selain itu, seluruh staf Departemen Pemeriksaan siaga. Dalam waktu singkat, selesaikan pemeriksaan kondisi fisik relawan. Pemeriksaan kondisi fisik. Sekarang, semuanya sudah siap, tinggal menunggu momen yang tepat. Silakan kepala rumah sakit memberikan perintah. Anda adalah pemimpin dalam pengembangan Gucheng C62. Perintah untuk memulai uji klinis ini harus Anda yang berikan. Saya tidak pantas, kan? Pantas, sangat pantas. Tanpa Anda, C62 tidak akan pernah lahir. Gu Chen, kalau kepala rumah sakit sudah mengatur seperti ini, jangan menolak lagi. Jangan sia-siakan kepercayaan kepala rumah sakit kepada Anda. Uji klinis fase 4 obat super target C62 dimulai. Kepala rumah sakit, ini adalah wartawan dari stasiun TV Lin Province yang datang khusus untuk meliput uji klinis C62. Halo, Apa ini? Di momen krusial seperti ini, Anda mengundang wartawan, bukankah ini akan mengganggu proses eksperimen? Uji klinis kali ini mewakili kemenangan manusia melawan kanker. Tentu saja harus disiarkan langsung. tapi efek C62 belum terbukti. Dan apakah bisa dengan cepat membersihkan sel kanker? Belum ada yang tahu. Siaran langsung yang gegabah seperti ini tidak ada aturannya. Kalau eksperimen gagal, reputasi rumah sakit kita akan mendapat pukulan besar. Bahkan seluruh dunia medisia akan menjadi bahan tertawaan. Gu Cheng, apakah Anda benar-benar yakin? Percaya padaku. Rupanya kalian berdua masih tahu takut. Sudah terlambat. Popularitas siaran langsung luar biasa. Penonton sudah melebihi 1 juta. Dan topik panas di berbagai platform semuanya terkait dengan uji klinis kali ini. Sekarang seluruh dunia sedang menonton drama ini. Wuli, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Kepala rumah sakit Lin. Lebih baik hemat tenaga daripada marah pada saya. Lebih baik pikirkan bagaimana Anda akan menghadapi segala pertanyaan yang akan datang. Biarkan dia bertanya pada kepala rumah sakit Lin. Saya mewakili warga negara Xia, ada beberapa pertanyaan untuk Anda. Apa yang ingin Anda tanyakan? Kepala rumah sakit Lin, sebagai ahli di bidang tumor, mengapa Anda percaya seorang siswa SMA bisa secara mandiri meneliti obat kanker? Tidakkah ini sangat konyol? Dan, medali akademisi, sesuatu yang sangat penting. Mengapa Anda meminjamkannya kepada seorang siswa SMA? Apa hubungan Anda dengan siswa SMA ini? Apakah dia anak kandung Anda? Saya menolak menjawab pertanyaan yang tidak pantas ini. Apa Anda tidak mau menjawab, atau tidak berani menjawab? Apakah antara Anda dan siswa SMA ini ada hubungan transfer keuntungan? Apakah Anda mendapat keuntungan ilegal yang besar dari uji klinis ini? Tempat ini tidak menyambut kalian.
Hilya, Anda begitu emosional. Apakah karena saya benar? Di balik peristiwa ini, jangan-jangan benar-benar tersembunyi rahasia yang tidak boleh diungkapkan? Dinlin, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. siswa SMA ini, bisakah dia mengembangkan obat ajaib untuk mengobati kanker? Di baliknya, kalau tidak ada pertukaran kepentingan, siapa yang percaya? Seorang akademisi ternama Dacia malah menggunakan cara-cara kotor seperti ini untuk menipu dana penelitian. Sangat memalukan. Memalukan. Bahkan lencana akademisi dipinjamkan, pasti ada skandal. Ayah, ternyata tidak ada obat ajaib ya. Apakah aku akan mati? Dinlin. Biar saya yang jelaskan, saya Gu Cheng. Penemu obat target super tipe C62. Teman Gu Cheng, apa hubunganmu dengan Dinlin? Mengapa dia mau memberikan lencana akademisi kepadamu? Sederhana, saya kudanya, Dinlin adalah pencari bakat. Saya punya teknologi, Dinlin punya sumber daya. Kami berdua bekerja sama dengan erat untuk pasien kanker yang sedang berjuang. Setiap tahunnya, ada lebih dari 20 juta kasus kanker baru di dunia. Di antaranya 4 juta kasus berasal dari Dacia. Artinya, setiap tahun 4 juta saudara kita menderita karena kanker. Dinlin dan Gu Cheng benar-benar mencerminkan jiwa welas asih seorang dokter. Semua orang ingin mengatasi kanker, tapi masalah abad ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan omongan kosong. Penelitian medis tentang kanker sudah berlangsung selama ratusan tahun. Sampai sekarang belum ada harapan, dan kamu hanya seorang siswa SMA. Mana mungkin bisa melakukannya? Dalam hal penelitian kanker. Di dunia ini, tidak ada yang lebih paham dariku. Orang yang bernama Gu Cheng ini sungguh sombong sekali. Bilang tidak ada yang lebih paham kanker darinya. Benar-benar konyol. Sayangku, memakai kanker sebagai bahan lelucon sungguh memalukan. Gu Cheng ini sedang gila apa sih? Meninggalkan ujian nasional, meninggalkan masa depan cerah, hanya untuk mempermalukan diri? Xiao Cheng tidak apa-apa kan? Jangan khawatir berlebihan, aku sangat percaya pada anak ini. Dia jauh lebih hebat dari yang kita bayangkan. TAPI. Tapi apa? Kamu lupa kanker pankreasmu. Bagaimana bisa sembuh? Gu Cheng, ini siaran langsung global. Kamu harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Tidak perlu kamu ingatkan, aku akan bertanggung jawab atas setiap kataku. Karena hari ini siaran langsung global. Maka aku akan ulangi sekali lagi di depan seluruh dunia. Tidak ada yang lebih paham kanker daripada aku. Dasar kurang ajar. Penelitian kanker, Amerika yang paling maju. Bahkan di Amerika, tidak ada yang berani bicara seperti ini. Keunggulan Amerika hanya sementara, Tiongkok punya banyak talenta. Pasti akan menyusul Amerika di masa depan. Menjadi puncak tertinggi di dunia kedokteran. Gu Cheng, ulahmu ini. Dunia kedokteran internasional sudah menyatakan protes besar atas pernyataan. Menurut mereka, ini penghinaan besar bagi dunia kedokteran global. Kamu sudah menimbulkan dampak internasional yang sangat buruk. Segera minta maaf untuk meredakan kemarahan dunia kedokteran internasional. Tidak hanya minta maaf, harus minta maaf sambil berlutut. Supaya dunia kedokteran internasional lihat kesungguhan penyesalanmu. Iya, berlutut. Minta maaf sambil berlutut. Pria Tiongkok hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Tidak boleh berlutut pada orang asing. Iya, tidak semua orang seperti kalian bisa sembarangan berlutut. Dunia kedokteran internasional sudah terbitkan pernyataan bersama. Kalau tidak minta maaf, mereka akan sanki kita. Mulai sekarang, semua tenaga medis di Provinsi Lin, semua mahasiswa kedokteran, tidak akan bisa lagi dapat kesempatan studi lanjut ke luar negeri. Kamu tahu ini kerugian sebesar apa? Kamu menghancurkan masa depan dunia kedokteran kota Lin. Kamu akan dicemooh sepanjang masa. Bodoh. Sungguh terlalu bodoh. Kenapa Tiongkok punya orang bodoh seperti Gu Cheng? Dia saja yang memalukan sudah cukup, malah menyeret seluruh dunia kedokteran Provinsi Lin. Gu Cheng tidak tahu malu. Ini merugikan orang lain. Kalau dunia kedokteran Provinsi Lin diboikot, Kamu siapa? Mau apa kamu? Lepaskan aku. kamu guru Gu Cheng kan? Lihatlah, apa yang kamu ajarkan ini? Kemari, lihat baik-baik. Semua tanggung jawab akan saya tanggung. Bisa kamu tanggung? Bahkan jika kamu dipotong 1000 kali, itu tidak akan cukup untuk menebus kerugian. Kerugian dunia medis di Provinsi Lin. Mereka dari dunia medis luar negeri ingin memboikot kita di Provinsi Lin, bukan? Maka saya akan memboikot mereka, dunia medis luar negeri. Omong kosong. Siapa kamu berani bicara tentang membokot? Kamu hanya seorang siswa SMA biasa, punya hak untuk memboikot orang lain?
semua yang berkaitan dengan obat super target C62, dan semua penelitian tentang urutan gen kanker. Saya tidak akan melakukan pertukaran apapun dengan dunia medis luar negeri. Bolak-balik, selalu kata-kata yang sama. C62MU itu omong kosong belaka. Setelah uji klinis, laporan dari 100 relawan sudah keluar. Laporan 100 relawan sudah keluar. Gu Cheng. Hasilnya ada di sini, saya ingin melihat. Di depan data yang sekeras besi. Bisakah kamu terus berpura-pura? Maka buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Laporan pemeriksaan akan menghancurkan semua keraguanmu yang lucu. Hasil pemeriksaan obat super target C62 sudah keluar. Mulai hari ini, seluruh dunia akan mengingat nama C62. Relawan pertama, kanker hati stadium akhir. Sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh, perkiraan waktu bertahan hidup tidak lebih dari 30 hari setelah injeksi C62. Sel kanker sudah hilang semua, sembuh. Apa? Ini tidak mungkin. Benar-benar nol. Kebetulan, pasti ini kebetulan. Relawan kedua, kanker usus besar stadium akhir, tumor menekan usus dan menyebabkan berbagai komplikasi setelah injeksi C62. Sembuh. Relawan ke-35 sembuh. Relawan Serratus sembuh. Semua relawan telah sembuh. Bagaimana mungkin? Kanker itu penyakit mematikan. Tidak hanya sembuh semua, tapi 100 relawan. Tidak ada efek samping sama sekali. Tingkat efek samping 0. Sangat luar biasa. Apa artinya tingkat efek samping 0? Standar internasional untuk tingkat efek samping adalah 10%. Artinya, selama tingkat efek samping dikontrol di bawah 10%, itu sudah memenuhi syarat. Tapi C62 bahkan mencapai 0 efek samping. Seperti C62, keberadaannya yang tidak bereaksi adalah yang pertama dalam sejarah medis. Yang benar-benar baru. Ini juga berarti C62 telah menangani dengan sempurna transmisi antara tubuh manusia dan sel kanker, merupakan obat target tanpa kekurangan apapun. Uji klinis berhasil dilalui dengan sempurna. Obat seperti ini benar-benar sebuah karya seni. Dia telah mengakhiri kanker secara total. Ya, semua pasien kanker di seluruh dunia tidak perlu lagi menderita penderitaan akibat kanker. Tak disangka, ini berhasil. Lin Sheng telah melahirkan orang terhebat dalam bidang medis. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Gu Sheng bukan lai baji da Xia, tapi kebenggang da Xia. Sayang, kanker kulitmu bisa disembuhkan. Gu Cheng adalah penyelamat keluarga kita. Ayo, lihat baik-baik. Semua pasien kanker di seluruh dunia tidak perlu lagi menderita penderitaan akibat kanker. Aku bukan APA. Aku bukan manusia. Guru, and benar-benar telah mendidik diri. Murid yang tak tergantikan. Bagus sekali. Anakku berhasil. Anak kita sudah sukses. Sudah sukses. Lauli. Oh ya, itu anak kita. Kamu tidak salah lihat. Kakak. Sebenarnya kami tidak melakukan apa-apa. Semua berkat anak itu sendiri yang berusaha. Pimpinan, Anda tenang saja. Saya tahu betapa pentingnya Gu Cheng. Apapun yang harus dikorbankan, pasti akan kami rekrut ke Universitas Dijing. Kecepatan tercepat ke Yun Cheng, Lin Sheng. Setelah hari ini, seluruh dunia akan menjenggat namamu. Stockholm bangga memiliki Nobel. Dan negara kita, Dacia, bangga memiliki Gu Cheng. Kami bangga padamu, Gu Cheng. Tak kusangka kau benar-benar berhasil. Aku minta maaf padamu. Ini juga harus berterima kasih pada Wakil Dekan Wu. Jika bukan karena Wakil Dekan Wu yang mengundang wartawan, Gu Cheng tidak akan sesepat ini terkenal di seluruh dunia. Semuanya sudah selesai. Saatnya untuk menyelesaikan semua masalah dengan Wakil Dekan Wu. Jangan difoto, pergi. Gu Cheng, keputusan tentang penanganan Wuli. Terserah padamu. Gu Cheng, oh tidak. Kurasa ada sedikit kesalahpahaman antara kita. Oh, ini cuma salah paham. Anda yang bijaksana, jangan marah sama saya. Oh, saya mengerti. Jadi Anda masih benar-benar pandai membela diri, ya?
Anda memanggil wartawan itu salah paham. Siaran langsung itu juga salah paham. Bersorak untuk dunia medis luar negeri. Memaksa saya untuk berlutut juga salah paham. Ini, Gu, adik. Sudah, jangan bicara omong kosong lagi. Mulai sekarang, di dunia medis gedung besar, ada dia tidak ada saya. Ada saya tidak ada dia. Saya mengerti, Wuli, kamu dipecat. Selain itu, saya akan menggunakan status sebagai anggota akademi di Sekolah Kedokteran Daxia untuk mengeluarkan larangan terhadapmu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan untuk menghadiri pertemuan medis apapun, juga tidak diizinkan masuk ke institusi medis manapun. Lin Chiao Gu Cheng. Kalian jangan keterlaluan. Saya sudah berhenti berpraktik. Di dalam lingkaran ini juga punya koneksi. Saya akan bergabung dengan rekan-rekan industri. Melaporkan kalian yang bertindak semaunya. Sepertinya kamu masih belum menyadari situasinya. Menurutmu, para ahli medis lainnya akan berdiri di sisi Gu Cheng atau di sisimu? Masih perlu ditanya? Selama otaknya masih normal, pasti akan mendukung Gu Cheng. Anda adalah direktur uang dari kantor penerimaan Universitas Dijing. Benar, saya mewakili semua profesor di Fakultas Kedokteran Universitas Dijing. Mendukung larangan terhadap Wuli, Gu Cheng. Ini adalah ketulusan kami, Universitas Dijing. Saya dengan tulus berharap, kamu bisa bergabung dengan Universitas Dijing. Tunggu dulu. Bukannya hanya melarang Wuli, si manis ini. Universitas Huaking ikut, Gu Cheng. Pintu Universitas Huaking terbuka lebar untukmu, kalian Universitas Huaking. Ikut campur apa? Seperti Gu Cheng, seorang jenius. Universitas Huaking juga akan berusaha sekuat tenaga. Kalau begitu, kami Universitas Haicheng juga ikut. Universitas Haicheng mendukung larangan terhadap Wuli. Gu Cheng, Universitas Haicheng mania butmo. Astaga, Universitas Dijing, Universitas Huaking, Universitas Haicheng. Ini adalah sekolah kedokteran terbaik di Daxia. Sekarang untuk memperebutkan Gu Cheng, hampir saling pukul. Gu Cheng sendiri, setara dengan seluruh sumber daya siswa terbaik di Daxia. Siswa seperti ini, siapa yang tidak mau? Direktur Lin, apa yang Anda katakan? Kami datang bukan untuk merekrut siswa. Bisa mengembangkan obat anti kanker C62 yang luar biasa. Siapa lagi yang layak mengejar Gu Cheng? Kami berharap Gu Cheng menjadi profesor. Profesor, Apa? Tapi Gu Cheng baru 18 tahun. bakat tidak tergantung pada usia. Bakat seperti Gu Cheng layak untuk diterima secara istimewa. Bagaimana, Gu Cheng? Pertimbangkanlah. Universitas Huaking kami bersedia mengalokasikan 100 juta dana penelitian setiap tahun. Mengalokasikan 1 miliar dana penelitian. Universitas Haicheng kami bersedia mengeluarkan 500 juta. Universitas Dijing akan membentuk fakultas baru denganmu sebagai pusatnya. Kamu akan menjadi dekan. Gu Cheng, kamu baru 18 tahun. Sepertinya belum pernah pacaran, kan? Universitas Haicheng kami terkenal dengan banyaknya gadis cantik. Banyak gadis cantik. Semua datanya ada padaku. Kamu suka yang mana? Aku akan menjadi wingmanmu. Kamu bisa melakukan hal seperti itu? Tidak tahu malu. Ini adalah keunggulan sekolah kami. Kalau tidak, kamu bisa memamerkan gadis tercantik di Universitas Dijingmu. Dia tidak butuh itu. Tidak perlu bicara banyak lagi. Baiklah, tolong jangan berdebat lagi, oke? Sekolah-sekolah di Daxia. Semua sekolah kelas 2. Bakat top seperti Gu Cheng. Hanya universitas top di Amerika yang layak untuknya. Setuju? Juara ujian masuk perguruan tinggi Lin Province, Su Cheng. Jangan panggil aku Su Cheng, oke? Aku sekarang punya nama Inggris yang sangat bergengsi. Nama Inggris yang sangat bergengsi. Kalian bisa memanggilku Stephen Haure. Gu Cheng, kamu harus tahu, sains menciptakan masa depan. Masa depan diciptakan oleh Harvard. Sekarang aku secara resmi mewakili Fakultas Kedokteran Harvard, nomor 1 di dunia. Mengendangmu. Harvard. Benar. Fakultas Kedokteran Harvard kami memiliki peralatan penelitian kelas dunia. Peralatan penelitian kelas dunia. Dan juga peneliti terbaik di dunia. Di sanalah panggungmu. Aku sudah melihat datamu. Kamu berasal dari Lin Province, keluarga miskin di pedesaan. Mendapat bantuan negara untuk belajar di luar negeri. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu mendapat bantuan dari Daxia, setelah sukses tidak membalas Daxia. Malah tinggal di Amerika untuk bekerja. Tidakkah kamu merasa malu? Jangan gunakan omong kosong ini untuk menekanku. Kamu harus tahu, orang mencari yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Daxia sangat tertinggal. Apakah aku harus menggantung diri di pohon bengkok ini? Jalan yang berbeda tidak bisa bekerja sama, aku tidak akan meninggalkan Daxia. Silakan kembali. Gu Cheng, kenapa kamu begitu kolot? Orang seperti kita. Orang yang berkecimpung dalam penelitian akademis. Apa yang kita kejar seumur hidup kalau bukan terobosan akademis? Ilmu pengetahuan tidak mengenal batas negara. Ilmu pengetahuan tidak memiliki batas negara, tetapi ilmuwan memiliki tanah air.
Kata-kata yang bagus. Inilah semangat kebangsaan yang seharusnya dimiliki oleh ilmuwan Dacia. Orang egois seperti kamu sama sekali tidak mengerti semangat ini. Gu Cheng, kamu harus tahu, sekarang kamu sedang mempermainkan masa depan dan karirmu sendiri. Pergi. Apakah kamu tahu bahwa Amerika Serikat sudah 10 tahun lebih maju dari Dacia dalam bidang medis canggih? Apakah kamu tahu apa artinya 10 tahun? Kemajuan Amerika Serikat hanya sementara. Aku akan mengubah zaman ini, aku akan mengubah pola ini. Kalian ini. Kamu masih terlalu naif, jangan berpikir bahwa dengan beberapa pencapaian kecil dalam kanker, kalian pasti akan berhasil. Ketahuilah, kalian sama sekali tidak tahu apa-apa tentang medis canggih Amerika Serikat. Kamu yang tidak tahu apa-apa tentangku, aku datang dari 50 tahun kemudian. Aku tidak hanya memahami sel kanker, aku juga memahami arah perkembangan medis selama 50 tahun ke depan. Aku akan membuat teknologi itu muncul lebih awal. Aku akan membawa manusia ke dalam era kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam medis. Sombong. Gu Cheng, apakah kamu tahu, kami di Harvard baru saja membuat kemajuan yang sangat signifikan dalam penyakit Alzheimer. Apakah kamu tahu ini? Penyakit Alzheimer ini lebih sulit daripada kanker. Tapi di Harvard sudah ada kemajuan baru. Memang, sebagai sekolah medis nomor 1 di dunia, Harvard memang berada di garis depan zaman. Bukankah itu hanya menggunakan inhibitor asetilkolinesterase untuk menghidupkan kembali metabolisme otak? Bagaimana mungkin kamu tahu? Cara ini tidak akan berhasil, karena pada dasarnya, ini adalah eksploitasi terhadap vitalitas otak. Aku akan menulis makalah dalam beberapa waktu untuk membuktikan hal ini. Baik, lalu di Harvard, kami juga telah mencapai terobosan dalam penyakit ALS. Dengan menyuntikkan banyak riluzole untuk merangsang, mengaktifkan neuron di korteks motorik. Cara ini hanya mengobati gejala, bukan akar masalahnya. Penelitian-penelitian Harvard ini hanya melakukan pengisian sederhana dalam kerangka medis yang ada. Revolusi medis baru pasti akan dimulai di Dacia. Hanya orang seperti kamu yang melupakan asal-usul tidak layak untuk berpartisipasi. Gu Cheng, Universitas Kekaisaran Jing, bersedia mengerahkan semua sumber daya untuk mendukungmu memulai revolusi medis. Universitas Huajing kami memiliki dasar penelitian medis yang sangat kaya. Saya harap kamu masih bisa mempertimbangkan kami. Keunggulan lokasi tetap yang paling penting. Haicheng adalah pusat keuangan Dacia. Paling cocok untuk memulai revolusi medis karena kami memiliki dana yang kuat. Universitas Huajing kami. Sedala, jangan berdebat lagi. Keputusan sudah dibuat. Apa maksud atasan? Semua anggota akademi dari Akademi Medis Dacia telah memutuskan. Gu Cheng, pahlawan tanpa tanding. Mengembangkan obat anti kanker secara mandiri, membanggakan Dacia. Untuk memaksimalkan kecerdasan Gu Cheng, akan dibentuk dengan Gu Cheng sebagai inti. Mengambil peneliti elit untuk membentuk Institut Medis Canggih Dacia, mengambil elit untuk membangun institut secara mandiri. Ini adalah perlakuan pahlawan sejati, dibandingkan dengan perebutan kita, seperti permainan anak-anak. Memang, mungkin hanya dengan cara ini kita bisa memanfaatkan bakat luar biasa Gu Cheng kita. Gu Cheng, di seluruh Dacia. Semua peneliti bisa kamu pilih. Bahkan saya pun bisa kamu pilih. Direktur Lin, bakat dalam penelitian genetik. Rencana selanjutmu adalah penelitian di bidang genetik. Prinsip obat target Super C62 sebenarnya adalah mengubah urutan gen sel kanker. Arah ini sangat menjanjikan. Saya akan menghabiskan 10 tahun untuk memahami rantai gen manusia, dan 10 tahun lagi untuk benar-benar membuka kunci gen manusia, fokus selama 20 tahun. Saya akan membuat setiap orang di Dacia menjadi luar biasa.